Kehidupan kita tidak akan sia-sia, ya. Jadi malam ini saya tidak akan panjang lebar untuk memberikan ceramah atau kata-kata, namun alangkah bagusnya karena cobaan demi cobaan kita terus berdatangan. Insyaallah tanggal 14 nanti hari Senin kita akan PSBB total. Semua kegiatan ibadah, usaha, kegiatan seperti tahlilan, ya, pengajian itu dibatasi. Makanya sayang sekali ketika kita sudah bahagia, sudah gembira menghadapi artinya kehidupan yang lebih normal, artinya new normal, itu kita bisa bersilaturahmi lagi. Tapi insya Allah tanggal 14, kenapa silaturahmi kita diputus kembali oleh apa yang namanya virus corona? Dan itu semua dampaknya kepada manusia itu sendiri. Artinya yang usaha bisa jatuh, ya, yang ibadah juga bisa males, boro-boro ke masjid, di rumah aja males. Apalagi sekarang dibatasi, sholat nggak boleh banyak-banyak di musola, di masjid apalagi. Ya seperti kemarin kita awal-awal PSBB, usaha juga acak-acakan, apalagi yang kira-kira usahanya di kantor, itu semua dampaknya kena semua. Kecuali logistik, ya. Logistik juga kena dampaknya. Kenapa? Ketika pengiriman itu, kantor yang kita kirim itu tutup. Jadi pemasukan kita nggak ada. Semua dampaknya sama kepada kita. Makanya kita minta mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa perintahnya? Ayo kita sama-sama melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib itu, jangan masker aja yang diwajibkan, ya. Sholat aja banyak yang ditinggalkan, apalagi masker. Jadi masker itu sekarang udah dikatakan udah perihal yang wajib. Setiap kita berkendara atau keluar rumah itu wajib masker. Artinya kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi coba bayangkan kalau sholat 5 waktu itu ada sanksinya. Bagi siapa saja yang meninggalkan sholat 5 waktu kena denda misalnya 250.000. Ada nggak misalnya kira-kira begitu? Nggak ada, ya. Nah itu urusannya sama Allah. Kalau masker urusannya sama pemerintah. Tapi kalau sholat urusannya sama Allah. Hablum minallah wa hablum minannas. Nah kita masuknya kategori masker itu hablum minannas. Banyak yang meninggalkan, banyak. Kenapa? Karena itu barang mati, masker itu barang mati. Apa tujuannya? Kenapa kita pakai masker? Ya itu tujuannya supaya mengurangi udara daripada kita berbicara sama orang. Sebagai contoh kecilnya aja, ketika kita naik kereta, saya ini naik kereta dari Tangerang sampai ke Bogor. Saya naik dari Polis mau ke Bogor, itu di dalam kereta nggak pernah yang namanya ngobrol. Ada larangannya, mengangkat telepon tidak boleh, ngobrol apalagi. Alasannya apa? Karena udara yang keluar dari mulut kita itu udara sampai tercemar ke sebelahnya. Nah, itu namanya virus katanya. Ya, tapi kenapa kalau sholat itu banyak yang meninggalkan, tapi cuek aja? Artinya apa? Karena Allah sudah tidak dianggap. Ya, sekarang kita keluar pakai masker. Ya, tapi begitu kita nggak pakai masker ada dendanya. Ya, itu berarti takutnya bukan sama Allah, sama penyakit. Nah, kita pakai masker bukan takut penyakit, sebenarnya takut didenda, takut ada sanksi. Jadi kita introspeksi diri, bagaimana caranya supaya kehidupan kita bisa berubah. Usaha sekarang lagi gencar-gencarnya nih, usaha nih, lagi susah-susahnya, ya, nyari kerja susah, apalagi PSBB nih, besok nih hari Senin nih. Waduh, udah macam-macam orang pikirannya udah kemana tahu. Apalagi yang udah perusahaan juga udah bingung.
mau buka usaha apa lagi. Yang lebih parah itu usaha seperti makanan. Makanan itu nggak boleh makan di tempat. Jadi ada istilah apa? Take away, pakai away tulisannya ya. Artinya kita bikinnya dibungkus, nggak boleh makan di tempat. Itu untuk mengurangi virus tersebut. Ya untuk sementara kita ikuti aja pemerintah. Daripada kita membanggakan sama pemerintahnya, kasihan juga pemerintah. Ya udah kita ikutin aja. Cuma satu syarat, sebagai umat Islam kita harus mengikuti Allah juga. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat. Sholat dirikan. Dirikan itu maknanya sebenarnya tegakkan. Ya, diri itu bukan berdiri. Emang lagi sholat itu kita berdiri, cuman bahasa mendirikan itu menegakkan sholat. Masih banyak yang nyeleweng di sama sholat. Contoh kecilnya saya nih, ketika waktu zuhur kadang-kadang kan lebih bongkarnya. Contohnya Indra udah tahu lah ya. Kalau kita nggak bongkar, barang nggak dimuat. Kalau kita tinggal sholat dulu, barang mobil dicuekin, ya begitu. Itu cobaan. Tapi saya sambil sela-selanya. Sebelum kita bongkar ya kita ambil dulu, sholat dulu. Paling berapa menit? Itu. Islam itu tidak menyulitkan sebenarnya, memudahkan. Jika kita ketinggalan sholat zuhur, sholat asar, itu wajib dikodok. Jadi bukan jangan sengaja dikodok, nanti aja dikodok, bukan. Wajib mengkodok itu ketika kita ada perihal uzur. Uzur itu ketika kita dalam perjalanan, jarak tempuhnya 2 marhalah. Artinya 2 marhalah itu, satu marhalah itu 80 km per jam. Dikali 2 berarti 160. Jarak tempuhnya kira-kira dari Jakarta ke Surabaya. Dan itu sholat. Ada yang namanya jamak qosor, ada yang namanya jamak takhir, dan jamak takdim. Contoh kecil tadi saya udah bicara sama Eko di musola. Atau udah banyak banget lah yang apa yang dibahas. Jadi gini, ketika kita mau ke Surabaya ada yang namanya jarak tempuh, betul nggak? Jauh kan dong? Kalau dari sini ke Jembatan 5 nggak usah dikosong. Ke Pasar Mitra umpama, waduh jauh di jarak tempuhnya. Kita sholat zuhur mau ke Jembatan 5, sholat zuhur dulu. Nah begitu sholat zuhur, selesai sholat zuhur, ditarik tuh 4 rakaat yang asal ke sholat zuhur, itu namanya dijamak, dikumpulkan. Paham ya? Jadi sholat jamaah itu ada 2. Ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim itu jamak yang didahulukan. Artinya apa? Kita sholat zuhur, nah sholat asar ditarik ke zuhur. Sholat zuhur dulu 4 rakaat, baru sholat asar. Ketika sholat asar, nyampainya ke Surabaya sholat asar nih ceritanya. Nah itu sholat zuhur nggak sempat tarik sholat zuhur ke asar, namanya jamak takdim. Banyak banget lah kalau jamak begitu, mendingan diringkas aja. Ada istilahnya nama koso. Asar 2, zuhur 2. Jadi 2. Ya. Jamak koso sama. Di kosor juga di asar boleh 2. Tuh. Yang namanya Islam tuh nggak mungkin yang namanya sholat itu ditinggalkan. Ada hukum-hukumnya. Sholat asar ketinggalan nih, udah lewat aja sampai besok. Kita masih punya utang. Kalau nggak mau kodok, nggak mau jamak, nggak mau kosor, ya udah tarik ke isya, sholat semuanya itu. Zuhur ketinggalan, bayar. Asar ketinggalan, bayar di waktu sholat ini. Sebelum tidur kita bayar. Paham nggak? Nanti jangan terlimbang ketika kita di perjalanan malas sholat. Nggak ada kata-kata malas. Sholat asar dan sholat zuhur di perjalanan di mobil kena macet sampai berjam-jam. Nah itu kita laksanakan bisa. Ya. Kalau asar juga belum sampai rumah ya udah bablasin tapi isya bayar. Itu namanya ada uzur. Bukan ada uzurnya seperti waktu zuhur azan nih. Allahu Akbar. Nanti aja dah.
jam 1, jam 2, jam 3 sampai setengah 4 itu waktu asar. Habis waktu zuhur. Nah itu bukan bayar kodok, namanya sengaja. Artinya dia udah niat mau mengkodok gara-gara cuman aktivitas yang tidak bermanfaat. Contoh main catur, ya, main bola, main sekarang tuh zaman sekarang online, ML, Mobile Legends sampai berjam-jam, betul nggak sih? Ya kan? PUBG sampai berjam-jam gitu. Jadi kalau manusia TikTok itu begitu, main TikTok sampai berjam-jam. Jadi intinya ibadah itu jangan sampai lewat. Islam masih mengajarkan kalau lewat ya udah dikodok. Tapi jangan sengaja. Nanti ya dikodok. Jangan begitu. Tapi wajib kodok itu ada hal yang sifatnya bisa melewatkan waktu zuhur kita. Artinya hujan deras, ya, di jalanan kita nggak bisa mampir nih, hujannya gede banget, mau mampir ke musola atau masjid, jarak tempuhnya susah. Nah itu udah di mobil aja, nggak usah diniatin. Dulu ada niat begini, walaupun di mobil kita wajib niat, tapi sholatnya tetap masuk waktu. Nggak bisa begitu. Yang namanya sholat itu harus ada niat. Ya, as-sholatu awwalun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Itu menurut ilmu fikih. Sholat itu diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Kalau kita niat doang di mobil, sholli fardhu asri, udah niat aja, tapi pergerakan sholatnya nggak ada, nggak sah. Ada yang begitu. Itu biasanya orang-orang belajar lewat Google. Jadi niat aja udah. Contoh kecil aja, kita mau makan nih, ada nasi sepiring, ada soto tangkarnya lagi masak. Tapi kita niat doang mau makan, tapi nggak dimakan. Masuk gak makanannya? Kagak. Sama kayak sholat, kita sholat, niat sholat maghrib, tapi nggak melakukan kegiatan sholat, rukun af'alnya nggak ada. Kan kemarin udah dijelasin, di dalam sholat itu ada 3 rukun qauliyun, rukun qauliyun, dan rukun af'alun. Nah rukun af'al ini kegiatan kita waktu ruku. Bangun dari ruku namanya iktidal. Setelah iktidal namanya tumanina iktidal. Anteng dulu sebentar, jangan baca iktidal samiallahu liman hamidah langsung aja sujud. Itu udah kayak cakung-cekok. Ya. Tumanina dulu. Samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah ini santai dulu, santuy. Kira-kira 2 menit, 1 menit. Ya. Iya. Jangan 1 jam digangguin, pelan-pelan aja langsung sujud. Sujud juga ada tumanina. Setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, santuy dulu baru bangun. Nah tumanina itu artinya anteng, tenang. Makanya kalau rumah tangga nggak ada tumanina, acak-acakan. Rumah tangganya tumanina, anteng. Hidupnya penuh dengan keberkahan, nggak pernah ribut. Gara-gara Facebook ribut, ya bener nggak? Iya, gara-gara salah posting ribut. Makanya hati-hati main Facebook. Ya, jadi tumanina. Setelah tumanina ada lagi yang namanya duduk di antara 2 sujud. Nah duduk di antara 2 sujud itu namanya iftiros, ngampar. Duduk ada 2, ada iftiros, ada tawaruk. Kalau iftiros itu ketika kita duduk di antara 2 sujud dan tahiyat awal. Tahiyat awal kan duduknya nggak miring, ya kan? Ngampar namanya iftiros. Tapi kalau tawaruk itu duduk di antara tahiyat akhir, miring. Ya. Usahakan jempolnya agak dilipat, itu sunnahnya. Nah gimana kalau ada pertanyaan jempolnya lagi sakit, nggak bisa dilipat, nggak masalah. Karena lagi ada uzur. Tapi ini memalas, nggak mau dilipat. Itu bukan termasuk sunnah, makruh jadinya. Ya, sholatnya sah. Cuman kegiatan sunnahnya, abadnya hilang. Kan ada 2 di dalam sholat, sunnah hayat sama sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang paling jauh dari kemakruhan. Ayo kita laksanakan sunnahnya. Kalau hayat itu per tingkat.
Ketika ruku, hayat nih, tingkah laku kita. Jangan sesekali banyak gerak. Udah ruku aja kadang-kadang. Allahu Akbar. Nah itu hayat namanya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ketika sholat ada 2 hayat dan hamad. Nah ini ilmu sebenarnya yang kalian tuh nggak pernah tahu. Kalau nggak dikasih tahu. Dan semua itu ada di dalam fikih. Ya. Kalau kemarin kita ngaji tajwid aja, tapi penting. Tajwid itu penting untuk memahami Al-Quran. Takutnya ada orang yang baca ya ayyuhalladzina amana. Kalau baca amanah bukan amanu, karena ada waw mati. Kalau dibaca amanah, wawnya hidup dong, amanau. Ya. Ya ayyuhalladzina amanau. Jatuhnya bukan matobi, matlen. Iya, karena pernah ngaji. Kalau pernah ngaji pasti tahu. Tapi yang nggak pernah ngaji artinya 2P, pelangak pelongo. Intinya ngaji begitu. Ada imam yang baca di depan, kita baru jadi makmum. Ya kan? Imam bacanya salah, pasti kita sombong nih. Bacanya salah. Pasti kita dikasih sombong. Kenapa? Itu iblis. Makanya iblis itu gak bakalan pernah berhenti untuk menggoda manusia. Punya harta sedikit sombong. Ya, baru punya ilmu sedikit nih, ilmu baru bisa baca. Ya, mimpin tahlil lah. Itu udah sombong. Pengen dipanggil ustaz. Ya, ustaz itu sebenarnya gelar buat orang-orang yang berilmu. Tapi ketika dia pulang dari pesantren, ngedekem aja di rumah, nggak mau sosialisasi sama masyarakat, ilmunya nggak mau dibagi-bagiin, nggak mau diserit. Itu namanya nggak manfaat, ya percuma. Dia belajar aplikasi di pesantren, tapi diserit nggak mau. Bener nggak Cok? Iya. Kan ada istilah serit kan, ayo kita berbagi. Dia punya ilmu apa? Ilmu kudu. Ya udah, bagiin. Nah, itu jadi intinya ente semua nih udah ada nih ilmu tajwid, jangan pelit. Kalau ada yang mau belajar ngaji, ajarin. Jangan bilang nggak bisa, gua nggak bisa. Jangan, udah kita sombong aja. Sombong bukan berarti kita angkuh. Sombong kita mau memanfaatkan ilmu. Ente salah bacanya begini nih, menurut ilmu tajwid ini hukumnya ini. Jadi dia penasaran, oh iya, berarti gua nggak pernah ngaji, mau belajar dong. Kita ajarin, itu namanya manfaat. Zaman sekarang banyak yang kalau istilah bahasa kasarnya bego, bener nggak? Bener. Dia pakai peci, pakai sorban seperti ban Vespa, ya kan? Gede banget tangannya, pakai jubah. Tapi ketika baca Yasin berantakan. Kenapa? Karena belum belajar. Dia tahu cuma menghafal doang. Yasin mah gampang dihafalnya. Beda sama Al-Quran ayat Al-Baqarah, Al-Muzammil, Al-Maidah. Itu banyak yang kekeliruan, bacanya susah kalau nggak belajar. Kayak kemarin Ustaz Effendi tuh ada baca surat Al-Baqarah ayat 124. Jadi bacanya acak-acak, lihat di YouTube dah. Kan lagi bilang tuh bacanya surat Al-Baqarah 124. Jawabannya pada ngikutin. Dia baca, jangan ikutin, salah tetap diikutin. Makanya angkat bicara tuh Ustaz Abdul Somad. Ayo, ente belajar ngaji lagi. Jangan sama kiai, sama Ustaz kampung aja belajarnya. Begitu Pak Ustaz Abdul Somad. Ustaz kampung siapa? Itu orang yang pernah pesantren. Yang pesantren yang nggak punya ijazah, yang nggak punya kredibilitas. Artinya kita kalau sekolah kan ada ijazah, ada sertifikat. Oh ya pernah sekolah nih. Ada NEM-nya rata-rata di atas 30-an atau 70-an. Nah itu namanya kredibilitas, dia punya sertifikat. Tapi kalau santri kayak saya nih nggak punya ijazah, cuma punya sanad. Sanad itu artinya keturunan dari Nabi Muhammad sampai kiai yang sebagai guru saya itu ada namanya awal jamanya. Jadi setiap malam saya bacain dari Nabi Muhammad sampai almarhum Abu Yusuf Syarifin itu saya bacain. Itu tujuannya apa? Supaya ilmu saya bermanfaat. Tapi kalau cuma baca doang, kalau
tahlilin. Nah sedangkan kawan-kawan dia seperjuangan, teman nongkrongan, teman mabok dulu lah katanya lah, sama sekali nggak ada yang datang. Ya kan? Paham nggak? Nah kita tujuannya apa supaya kita bikin majlis paguyuban? Kalau ada yang meninggal jangan melihat orangnya, jabatannya siapa nih. Kemarin contoh Ustaz Oo Suyitno almarhum meninggal. Beliau itu ada ilmunya, terpandang pula dan ditokohkan masyarakat. Banyak yang hadir. Tapi kemarin almarhum gope sama sekali. Yang hadir bapak-bapak udah peot. Itu juga dipaksa, Mang hadir dulu ke rumah. Bapak saya meninggal, minta doain, mudah-mudahan mendapat pahala. Nah sekarang zaman sekarang nggak ada yang begitu. Udah kita sendiri datang, samperin tuh sohibul musibah, bikin dia bahagia. Artinya walaupun kita nggak bawa duit, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, tapi kita bawa senyuman buat dia. Seneng banget, betul nggak? Dia pengen seneng banget kita datang. Makanya kemarin kita nggak ngaji tajwid, ngebel-belin itu supaya dia seneng, terhibur. Kawan-kawannya mana? Ada yang datang nggak? Nggak ada. Itu tujuannya. Makanya kemarin kita, di grup tuh, ayo dong yang punya waktu sebentar hadir, kita bikin bahagia yang kena musibah. Nanti suatu saat orang tua ente semua pasti dipanggil. Kita butuh kan teman-teman, mana nih teman-teman nggak ada yang datang, nggak ada yang ngaji. Kalau ente bisa ngaji, baca. Coba kalau nggak bisa ngaji, pusing di depan rumah. Ngapain gua? Bapak udah meninggal, apa yang bisa didoain? Kerja kagak, ya? Paham ya? Ya jadi tujuannya, yuk kita sama-sama nggak berhenti untuk menuntut ilmu. Ilmu itu wajib, bukan pakai masker yang wajib. Ilmu wajib. Besok nih mau PSBB kayaknya kegiatan kita nih dibatasin. Jadi usahakan jangan sampai malam. Pasti di portal lagi tuh Ampera tuh, di pondok di portal lagi. Saya nggak akan berhenti untuk ngajar tetap saya kemarin, tapi jangan sampai lama. Ya ngajinya bentar aja, kopinya yang lama. Ya mungkin segitu aja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan semuanya bisa diambil hikmahnya. Ambil yang baik aja, ya. Ambil yang baik. Apa yang baik? Yaitu ngaji, sholat. Udah tujuan kita itu sholat sama ngaji aja. Ya kalau kita punya harta sedekah,